memberikan kepuasan yang gila-gilaan kepada customer sehingga mereka mau referensi kita. Aduh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, kali ini topik kita membahas tentang gimana sih strategi supaya pelanggan tuh mau merekomendasikan produk kita. Nah, pengen tahu kan ya sahabat sales? Oke, yuk sebelum kita simak lebih jauh, kita lihat yang mau lewat berikut ini dulu ya. Halo Coach. Halo. Nah, topik kita kali ini kita mau membahas gimana sih strategi supaya produk kita itu bisa direkomendasikan orang lain. Jadi misalnya kita udah punya pelanggan nih Coach. Terus kita pengen dong supaya gimana pelanggan kita itu bisa promosikan produk kita gitu kan, supaya jadi lebih banyak yang untuk beli. Seperti itu Coach. Gimana tuh strateginya? Oke, so sebelum saya ngomong strategi itu, saya mau membuka satu hal dulu nih yang menarik nih ya. Yang menarik ketika kita berbicara mengenai referensi, saya punya fondasi yang menarik yang mau saya share. Ini kebetulan saya buka komputer karena banyak isinya data nih Bu. Nah, jadi yang pertama gini, ini menarik nih ya. Jadi kalau orang melakukan prospek langsung ke customer, tingkat keberhasilan maksimum hanya 5%. Ngeri ya? Iya. Jadi telepon, ya karena nggak kenal. Yang kedua, ya nelfon langsung dengan penawaran umum. Halo, saya dari Antonius Arif dari Corpora Consulting. Kami adalah perusahaan training provider. Kami mau menawarkan training. Itu tingkat keberhasilan cuma 5%. Ngeri sekali kan Bu? Iya. Ngeri sekali kan? Makanya kemungkinan gagalannya sangat tinggi. Bahkan malah bukan hanya 5%, dari 0 sampai 5 Bu. 0 sampai 5. Yang kedua Bu, kalau telepon sesuatu spesifik, telepon langsung, tapi spesifik ada sesuatu yang dia pedulikan, kita pedulikan tentang customer, itu tingkat keberhasilan 10 sampai 50% Bu. Saya ambil contoh. Halo, selamat pagi. Bisa bicara dengan Bu Ana bagian HR ini? Oh ya saya. Bu, kebetulan kami menemukan ada beberapa problem yang kami temukan di sebuah company. Nah, kebetulan saya nggak tahu apakah problem ini terjadi nggak di perusahaan Anda. Nah, itu tingkat keberhasilan sampai 50%. So, which is itu udah bagus Bu. Nah, yang ketiga Bro, kalau direferensikan oleh teman kerja kita, maka tingkat keberhasilan adalah cuma 10%. Cuman referensi. Misal, Bu, ini ada nomor telepon nih Bu. Ini kayaknya lagi butuh training. Itu cuma keberhasilan cuma 10%. Ketiga Bu ya. Yang keempat, kalau direferensikan oleh orang yang dikenal dan kemudian ibu yang telepon pertama kali ke customer itu, misalnya contoh, Pak Arif, ini ada training nih Bu. Ini ada training nih. Ini ada perusahaan yang butuh. Tapi saya teleponin dulu ya. Ibu yang nyambungin. Halo. Nih, ada teman gue nih. Dia jago banget ya training ya. Nah, lu ngomong sama dia ya. Namanya Coach Arif ya. Komunikasi itu tingkat keberhasilan 20-50% Bu. Oke. Nah, kalau ibu bicara juga bukan sekedar referensiin tapi bicara bagus. Misal contoh. Halo? Ya, ini ada teman gue nih. Ini bagus banget trainingnya. Ini tau nggak? Ini dia bisa meningkatkan performance sampai closing ratio tuh bisa sampai meningkat 3 kali lipat loh. Ini keren banget loh. Lu mesti pakai dia nih. Nah, itu tingkat closing 70%. Benar ya Bu? 70%. Nah, nah ini menarik Bu. Kalau ibu pernah bekerja sama dengan saya, kemudian ibu pindah ke tempat lain, tingkat closingnya 95%. Ini menunjukkan bahwa referral sangat penting sekali. Oke, referral sangat penting. Nah, pertanyaan menarik adalah, sebenarnya kalau ditanya idealnya, berarti referralnya harus kayak gimana Bu? Referralnya adalah dia harus ngomong dulu ke customernya sambil muji-muji kita. Maka tingkat closingnya adalah 70%. Cuma pertanyaan menarik Bu, mau nggak customer disuruh nelfon untuk muji-muji kita? Agak susah ya. Agak susah, kecuali kalau mereka sangat puas. Iya. Setuju nggak Bu? Iya. Kalau mereka puas, mereka akan kasih referensi. Setuju? Yang jadi masalah adalah kebanyakan ketika jualan kita tidak memberikan kepuasan yang gila-gilaan kepada customer sehingga mereka mau referensi kita.
Waduh, kita harus benar-benar membuat mereka tuh puas ini ya. Mereka puas, kita lemas, Bu. Ya nggak? Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita memberi kepuasan pada mereka, maka tingkatnya akan lebih tinggi. Nah, cara mintanya gimana? Gampang banget. Yang pertama, ketika kita sudah memberikan servis yang baik, mereka puas, mereka misalkan memberi testimoni, habis itu baru minta referensi dari mereka. Nah, ketika mereka minta referensi, kemudian kita kasih tahu referensi, mungkin ada referral, kita bisa ngasih tahu nanti mungkin ada gift yang kita akan berikan. Jadi ada mungkin gift tertentu yang dikasih kan. Jadi kalau saya katakan gift itu normal nggak? Normal. Karena itu adalah bagian dari preferensi kan. Karena di beberapa perusahaan juga memakai itu. Jadi tugas ibu adalah memberikan itu, Bu. Jadi berikan servis. Nah kemudian ketika itu boleh nggak tolong bantu teleponin dulu. Nah kita minta dia untuk teleponin. Kalau mereka bantu telepon maka tingkat closingnya akan jadi lebih tinggi. Begitu Bu. Kalau telepon kan rata-rata kayak sepertinya jarang ya Coach ya. Betul. Mungkin kalau sambil dia ketemu temennya mereka ngobrol. Tapi bisa Bu. Kalau akrab. Yang jadi masalah kan kadang-kadang sales apa Bu? Udah jualan sekali pukul terus pergi. Betul nggak Bu? Nah sedangkan kan ibu tahu nih kalau cara saya jualan selama ini kayak tadi saya barusan meeting dengan salah satu corporate, saya nggak pernah serius kan Bu. Saya berani ngomong, saya berani ketawa-tawa, dia ketawa juga, bercanda dan sebagainya. Padahal lagi meeting formal. Karena buat saya adalah keakraban sangat penting. Setelah akrab saya mau ngomong apapun akan gampang Bu. Kalau nggak akrab lupakan sih Bu. Yang paling penting menariknya adalah kalau ibu pikir ya, kayak contoh tadi kita meeting hari ini project, kan orang itu memberi kesempatan kita yang pertama Bu. Berarti apa? Dia sangat terkesan, maka dia nelfon yang pertama. Tapi kalau misalkan dia mengingat kita adalah yang bagian terakhir, artinya apa? Ini cuma hanya untuk di tender saja. Kita adalah pelengkap penderita, betul nggak Bu? Itu yang paling penting sebenarnya. Bagaimana menjalin hubungan sampai sedemikian akrab. Kalau kita akrab, maka kita akan gampang. Yang jadi susah adalah kepada sales yang tidak akrab dengan customer, maka nggak bisa sih Bu. Berarti sama kayak perusahaan training, trainernya juga mesti akrab dengan customer. Kalau training, ya kalau training. Kalau training ya. Betul. Karena dia merupakan produknya ya. Betul. Oke. Jadi tadi kita sudah tahu ya, sahabat sales apa aja nih yang untuk supaya strategi sahabat sales itu bisa menjual untuk supaya produknya itu bisa dipromosikan gitu ya. Jadi tadi apa aja Coach yang strateginya? Oh banyak itu tadi Bu. Waduh saya suruh ingat mendingan nonton aja di depan tadi. Oh gitu. Ya karena banyak banget tadi ya. Tapi intinya pada dasarnya adalah ketika minta referensi, hubungan baik, jalin hubungan, ya sudah kita tinggal referensi saja. Tinggal minta tolong dia bantu telepon. Ya tapi ingat satu hal yang mungkin saya tambahkan, kalau mereka tidak mau memberikan referensi, jangan marah, ucapkan terima kasih. Selesai. Oke. Referensi berarti penting juga ya Coach ya. Ya kalau untuk tadi kelangsungan satu produk. Kalau untuk penjualan yang paling mudah memang referensi Bu. Kalau jualan baru nggak kayak tadi ya 0 sampai 5% which is nggak mudah buat seorang sales. Jadi sahabat sales, produk apapun yang Anda miliki selalu ada service terbaik yang diberikan supaya orang yang membeli produk Anda ini akan dengan sukarela mempromosikan atau mereferensikan teman-temannya atau kerabatnya siapapun itu untuk membeli produk yang dipunyai oleh sahabat sales. Seperti itu ya Coach ya? Ya betul. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu acara bincang-bincang kita. Dan kalau ada pelatihan-pelatihan mau kemana Nah nih kalau Coach? tertarik ikut pelatihan kami, masuk aja langsung ke deskripsi kami, sudah ada nomor telepon Bu Ana, nanti tinggal kontak. Atau yang kedua, nanti kalau misalkan Anda tertarik undang kami, silakan Anda masuk di corporaconsulting.com. Atau Anda bisa masuk ke salesuniversity.id untuk pelatihan kita secara online. So, saya Coach Antonius Arif dan Saya Melani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam perform. Bye-bye.